bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita tahu bahwa pada saat ini konteks kita adalah meningkatkan potensi diri. Dalam meningkatkan potensi diri, diperlukan kesadaran diri, peningkatan kemampuan, dan cerdas di dalam memilih. Di dalam peningkatan kemampuan, kemampuan yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan emosional kita. Atau artinya, kita perlu mempunyai emosi yang kuat. Bagaimana caranya mempunyai emosi yang kuat? Emosi yang kuat itu bisa diperoleh dengan cara berikut, yaitu tidak membiarkan orang lain mengendalikan hubungannya. Tidak membiarkan orang lain mengendalikan hubungan kita. Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini? Dalam kehidupan ini, kalau orang berkarir, bekerja, atau melakukan aktivitas hanya untuk menyenangkan orang lain, itu akan berakibat tidak baik. Mengapa demikian? Karena nantinya hidup kita hanya dikendalikan oleh perilaku orang lain. Sedangkan faktanya, orang yang lemah emosinya sering mengendalikan orang lain. Sedangkan orang yang kuat tidak mengendalikan orang lain. Artinya, kita tidak boleh atau jangan mau dikendalikan oleh orang lain. Karena apa? Artinya kita akhirnya tidak mempunyai prinsip kita sendiri. Kita menjadi bukan jati diri kita sendiri. Memang hubungan antar manusia itu rumit. Hubungan antar manusia kadang sulit diatur. Salah satu cara agar kita bisa hidup dengan sukses, dengan bahagia, tidak menyerahkan kendali kita kepada orang lain. Kita ingat peran kita supaya kendali kita menjadi baik, yaitu peran kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, ibu, sebagai teman, sebagai rekan bisnis, sebagai pemimpin atau anggota. Peran yang kita pegang akan menentukan cara kita berinteraksi dalam sebuah hubungan. Dan kita mengambil keputusan berdasarkan peran yang kita pegang. Di dalam hubungan antar manusia, kita perlu menghormati hubungan tersebut. Tetapi kita juga jangan mau dikendalikan. Apalagi kalau hubungan tersebut sangat rumit. Lalu ciri selanjutnya orang yang emosinya kuat adalah tidak menghabiskan energi hidupnya pada hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Mengendalikan apa yang bisa itu, dan kita tahu apa yang tidak bisa kita kendalikan, itu akan menjadi kunci kesuksesan dalam hidup kita. Kita perlu membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, kalau kita terjebak macet, kita kehilangan bagasi,
di pesawat, atau kita terjebak badai, kita paham bahwa kita tidak akan menyia-nyiakan energi di hal tersebut. Karena hal-hal tersebut adalah di luar kendali kita. Orang yang emosinya kuat akan fokus kepada hal-hal yang bisa dikendalikan. Misalnya sikap. Dia akan menentukan pemikiran dan perasaannya berdasarkan sikap. Waktu, dia akan tahu bagaimana dan siapa dia di dalam menghabiskan waktu. Prioritas, dia akan menentukan hal-hal yang penting dalam hidupnya dan berapa banyak waktu yang diberikan untuk prioritas tersebut. Gairah, dia akan melakukan hal-hal yang dia sukai, yang menjadi tujuan hidup dia. Potensi, dia akan berkomitmen pada potensi yang ada dalam diri dia untuk berkembang. Ketika orang mencurahkan hal-hal berdasarkan sikap, waktu, prioritas, gairah hidupnya dan potensinya, dia akan kuat emosinya dan dia bangga atas hidupnya. Lalu, orang yang kuat emosinya tidak terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Konon katanya, definisi gila adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Tentunya kalau dipikir secara logis, kalau kita mengharapkan hasil yang sama dari tindakan yang sama, itu nggak mungkin. Karena apa? Banyak orang melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Ini sungguh akan melelahkan, akan membuat dia frustasi. Karena orang tersebut tidak pernah meluangkan waktu untuk berhenti mencari tahu mengapa usaha mereka tidak mendapatkan hasil yang positif dan membuat perubahan. Salah satu ciri orang yang sukses, orang yang potensi dirinya meningkat adalah menjaga kapasitas emosionalnya tetap tinggi dengan menghindari jatuh ke dalam jebakan itu. Mereka memang orang-orang yang pasti membuat kesalahan, namun mereka meluangkan waktu untuk belajar dari kesalahan itu. Mereka tidak mengikuti aturan lama dengan berkata, kalau sudah berakhir ya berakhir aja. Tetapi mereka mengikuti aturan yang berbeda. Itu tidak akan berakhir sebelum saya belajar dari kesalahan tersebut. So, untuk meningkatkan potensi diri kita, perlu memiliki emosi yang kuat. Salam memiliki emosi yang kuat. Salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.